Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat istiqomah dan sempat, nikmat kesungguhan dan semangat, sehingga pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian, kita bisa menghadiri kegiatan pembelajaran kita. Ya, alhamdulillah, ini adalah kelas yang sudah lama kita bina bersama. Kita bisa bertahan sampai pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan doa rahmat untuk Nabi kita, pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau dari setiap umat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada diskusi-diskusi kita sebelumnya kita sudah menuntaskan kajian kita terkait kandungan bacaan untuk teks pokok pada pelajaran yang ke-25 berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Pelajaran yang ke-25 ini, ibu-ibu sekalian, adalah contoh awal dari materi bahasa Arab Qurani yang berkaitan dengan wacana keislaman tingkat dasar atau wacana keislaman tingkat awal. Kita diperkenalkan melalui pelajaran kita tentang apa itu Al-Quran. Setelah sebelumnya, pada pertemuan kita sebelumnya, pada pelajaran yang ke-24, kita juga sudah berkenalan dengan nama-nama Al-Quran. Pada pelajaran ke-25, insya Allah ibu-ibu sekalian masih ingat tentu, kita sudah mendiskusikan, apa saja yang kita diskusikan, yaitu bagaimana ya cerita singkat terkait penerimaan wahyu pertama, penerimaan ayat Al-Quran yang awal-awal turun. Pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dengan terlebih dahulu melihat, mengevaluasi, melatih tingkat pemahaman kita terkait kandungan isi bacaan dengan tema judul Al-Quranul Karim. Itu yang akan kita lakukan. Setelah itu nanti, setelah latihan pemahaman, kita akan lanjutkan dengan kajian pendalaman mufrodat melalui bagian Tanmiyatul Mufrodat. Lalu kita akan bahas aspek kaidah dasar untuk bahasa Arab terkait dengan bentuk-bentuk sifat. Setelah pada pelajaran kita yang ke-23 dan pelajaran ke-24 kita sudah berkenalan lebih lanjut dengan dua bentuk sifat, yaitu apa ibu-ibu sekalian? Fa'il sama maf'ul. Apa Bu Sri Lestari? Fa'il sampiil, Pak. Apa Bu Dian? Fi'il dan fa'ul. Apa Ibu Ratna? Iya, baik. Alhamdulillah, ada yang teringat setengahnya. Yang kita maksud adalah bukan fi'il maf'ul, tetapi yang kita maksud adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Yang kita maksud adalah
isim fa'il, dan isim Isim maf'ul. Sekali lagi ibu-ibu sekalian, dua bentuk sifat yang sudah kita pelajari adalah Isim isim fa'il fa'il dan dan isim maf'ul. fa'ul. isim maf'ul. 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 Bukan Maf- fi'il Baik, ya berarti ibu-ibu Pak. sekalian, untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali sekali lagi kajian kita pada kesempatan kali ini, kesempatan yang suasananya adem karena di luaran ini bumi disiram hujan. Ya, kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, ini dia izinkan kami untuk menampilkan materi pokok kita, yaitu materi yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Apa bagian yang akan kita bahas, ibu-ibu sekalian, seperti yang ibu-ibu bisa lihat di layar masing-masing. Apa judulnya? Allah. Al-Fah. Al-Fahmu wal is Al-Faham wal isti'am. Ya, baik ya. Al-istiab. Al-fahm wal isti'ab, Istiab. yaitu berkaitan dengan penguasaan kita, pemahaman ya, berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan terkait isi wacana keislaman tingkat dasar yang sudah kita pelajari. Ya, ibu-ibu sekalian, yang pertama mari kita latih diri kita untuk menguatkan lagi pemahaman terkait dengan isi bacaan tentang Al-Qur'anul Karim, serta yang lebih lagi yaitu berkaitan dengan ungkapan-ungkapan yang ada pada pelajaran tersebut. Latihan kita yang pertama ini bentuknya adalah muzawajah. Ya, muzawajah ini dari kata zauj. Apa yang teringat kalau ingat zaujah, ibu-ibu sekalian? Pasangan. Iya, pasangan, dan ini adalah kita akan memasangkan, kita akan menjodohkan. Nah, silakan ibu-ibu sekalian, kita punya dua pasang, ya, dua pasang bagian, ya, pasangan sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu ada bagian rumpangnya, titik-titiknya. Di sebelah kiri adalah calon, bakal calon. Kata ungkapan yang akan yang akan mengisi titik-titik yang ada, mengisi titik-titik di sebelah kanan. Mari ibu-ibu sekalian kita baca terlebih dahulu ya, yang sebelah kanan. Sebelah kanan terlebih dahulu kita baca, kemudian kita baca sebelah kiri. Nah, pada tahap ini ibu-ibu sekalian, karena tujuan kita adalah untuk meneguhkan, untuk menguatkan pemahaman, jadi ibu-ibu usahakan seoptimal mungkin untuk menggunakan semua pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang ibu-ibu sudah miliki, yang ibu-ibu sudah dapatkan dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Ya, lalu prediksi nomor 1 kira-kira apa yang cocok dari sebelah kiri. Pilihan ada di sebelah kiri. 2 juga demikian, sama juga dengan ya, pilihan ketiga, tidak berbeda dengan apa yang ada di nomor 4 dan nomor 5. Ya, kita baca terlebih dahulu. Pilihan yang pertama apa, ibu-ibu sekalian? Ummiyah. Iya. Ummiyan. Kemudian pilihan yang kedua? Bayinat. Bayinat. Kemudian pilihan yang ketiga? Syahru Ramadan. Syahru Ramadan. Kemudian yang keempat? Al-Lughatil Arabiyah. Al-Lughatil Arabiyah. Yang kelima? Awal Awalu. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, yata'abadu. yata'abbadu. Itulah dia pilihan yang kita miliki. Gunakan satu dari pilihan-pilihan tersebut untuk melengkapi satu nomor yang ada. Satu nomor ada di sebelah kanan. Kita baca. Pertama, di sebelah kanan ada
Nazala Nazalal Nazalal Quran Qur'anu bi. Qur'an Kemudian nomor 2-nya Al-Qur'an Al-Qur'anu hudan wa hudan wa linnasi. linas. linnas. Yang ketiga Kana Muhammad kana Muhammad fi fi qori hiro. Hiro. Kemudian yang ke 5 terakhir Tilka ayatu manazala minal Quran. iya, baik. Kemudian yang terakhir Karena Muhammad la ya la ya'rifu la ya'ri Qira'ata al-qira'ata qiraata wal wal kitabata. wal kitab. Iya, silahkan ibu-ibu sekalian tentukan pilihan ibu-ibu untuk setiap nomor. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Nah, setelah tadi sudah dicoba, sekarang mari kita dengarkan apa pilihan masing-masing ya. Pilihan masing-masing untuk setiap nomor, yang ada pada latihan kita ini. Kita mulai dari Bu Sri. Untuk nomor 1, apa pilihan Ibu untuk nomor 1? Nomor 1 isinya biru kotil Arabiyah. Iya, bagus. Berikutnya, yang nomor 2, pilihan Ibu apa? Oh, semuanya ya, Pak. Enggak, nomor Al-Quran. 2 aja yang ditanya, Bu. Nomor 2 aja. Apa, Bu? Al-Quranu hudaw wa bayinat. Oke, bagus. Nomor 3, Bu. Apa pilihan Ibu? Aduh. Nomor 3 ya. Nah, ini nih. Bu, sudah apa belum? Kanat Muhammad Jata Abadu. Oke, bagus. Yang keempat, apa pilihan Ibu? Tilka ayatu manajala minal Quran. Apa ya? Tilka ayatu awalu, Pak. Awalu. Oke, bagus. Untuk Nah, nomor ini. terakhir, nomor Nah, terakhirnya ini. ada dua pilihannya. Mana ini Ummiyat makanya? atau Syahrul Ramadan. Ibu pilih satu aja, Bu. Yang mana ya? Pemimpin. Karena Muhammadun umiyat ya. Iya, oke, bagus. Oke. Umiyat ya. Kalau benar ya, nggak tahu deh. Oke, terima kasih Bu Sri. Berikutnya, kita dengarkan versi dari Bu Ratna. Iya, Pak Guru. Bagaimana, Bu Ratna? Apa ada pilihan yang berbeda dari apa yang tadi sudah dipilih oleh Bu Sri? Sama semua, Pak Guru. Sama Tidak. semua? Ya benar. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya, Bu Dian. Apa ada pilihan Ibu yang berbeda dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri? Ada yang nomor 4, tilkal ayatu. Ada yang berbeda, awal. Ibu? Ada nomor 4. Nomor berapa, Ibu? Nomor 4. Nomor 4, ya baik. Nomor 4, kalau versi Bu Dian, pilihannya adalah apa, Ibu? Awalu. Oh, sama dong aku. kalau begitu. Sama ya? Sama. Itu ada tandanya sama. Sama, Bu. Sama. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Sekarang ini kita ingin dengar pandangan dan pendapat dari Bu Yuni. Silakan, Bu Yun. Apa ada yang berbeda, Bu? Nggak ada, sama, Pak. Sama semua. Oke, baik kalau begitu. Aman posisinya. Aduh. Jadi ini luar biasa. Unggah ungguh sopan Alhamdulillah. santun dari teman-teman itu luar biasa. Apa yang dipatwakan oleh orang tua diikuti semua. Jadi Bapak kayak ini gitu. artinya Bu Sri harus sering-sering ngobrol nih ke kita-kita. Jadi Kebetulan dengan aja, Pak. demikian, Aduh, ya Allah. dengan demikian nanti apa yang Ibu sampaikan akan didengar dan diikuti oleh teman-teman yang lain. Aduh, jangan gitu dong, Pak.
Kita kan perlu dengar yang muda-muda, Pak. Tadi sudah semua kita dengarkan tanpa pengecualian, apalagi diri saya sendiri. Dari awal saya dengar diri saya ngomong sampai kadang-kadang saya malu, Bu, dengar diri saya ngomong. Karena itu saya tunggu nih ibu-ibu yang lain, tapi seperti biasa pada diam, gitu. Sampai saya mancing-mancing gitu, biar pada ada suaranya supaya kita dengarkan. Terima kasih Bu Sri sudah mengingatkan kembali untuk mendengarkan suara yang muda-muda, dan ini mudah-mudahan ini menyadarkan teman-teman lain yang muda-muda, ya, teman yang lain yang muda-muda untuk mau bersuara supaya orang tua kita juga mau bisa mendengarkannya. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Kita mulai dari Bu Yuni. Ibu menyetujui nomor 1 pilihannya Al-Lughah Al-Arabiyah. Apa makna yang bisa kita pahami dari nomor 1 kalau digabung dengan Al-Lughah Al-Arabiyah? Itu Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab gitu. Iya, bagus. Di dalam teks kemarin itu ada cerita ya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ada ya? Ada, Pak. Ada ya. Masih ingat ya? Ya, Ya. Baik, kalau di gitu, yang kalau pertama, Pak, di begitu, atas. kalau teringat bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, berarti nomor 1 ini pilihannya cocok ya. Bu Yuni juga mendukung itu. Oke, sedikit lagi Bu Yuni, konfirmasi pertanyaannya. Di dalam rangkaian kalimat nomor 1 setelah digabungkan, apakah di dalamnya ada ungkapan yang bermakna diturunkan, Ibu? Nazala. Oke, bagus ya. Nazala, Ibu memahami artinya diturunkan, begitu ya, Bu ya? Telah. Ya. Turunkan. Sorry. Turun Pak Guru. Apa, Bu? Telah. Telah. Dia madin, berarti telah. Bagaimana, Ibu? Madin ya Pak, fi'il madin ya. Bagaimana, Ibu muda? Ibu muda. Iya gitu Pak Guru. Gitu gimana Karena maksudnya? Karena fi'il madin yaitu telah diturunkan. Telah diturunkan, begitu ya, Bu ya? Iya. Iya, oke, bagus ya. Baik ya, bisa kita pegangi? Boleh Pak Guru. Bisa Pak Guru. Oke, baik ya. Artinya pendapat Ibu ini akan kita jadikan sebagai fokus diskusi. Maksudnya jangan nanti kayak itu ya, jangan petak umpet ya. Saya ngejar Ibu ke situ, Ibu lari lagi ke tempat yang lain idenya. Baik, Ibu-ibu sekalian, baru saja kita mendengarkan Bu Yuni mengatakan bahwa nazala itu maknanya telah diturunkan ya. Ibu-ibu yang lain sepaham dengan Bu Yuni bahwa nazala itu maknanya telah diturunkan? Tidak, Pak Guru. Iya. Tidak. Kalau Bu Dian setuju? Setuju, telah diturunkan. Setuju ya, telah diturunkan. Bu Sri setuju? Iya, Pak. Iya, Al-Quran bagus, telah setuju. diturunkan Ya, dengan oke, bahasa bagus ya. Bagus ini. Jadi posisinya sekarang ini 3 lawan 1. Ada 3 orang yang setuju, yaitu Bu Sri, Bu Yuni, dan Bu Firdianti. Nah, satu nih karena Dewi ya. Satu Dewi tidak setuju. Baik. Oke, ibu-ibu sekalian, coba diingat ilmunya. Coba kita ingat-ingat, kita pernah belajar apa yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan fi'il mabni lil majhul. Apa, Bu Dian? Mabni dan maskul. Mabni. Nabi tetap. Boleh diulang lagi, Bu Dian? Fi'il mabni lil majhul. Fi'il yang Mabni. Saya bilang minta diulangi, beliau berpikir keras. Fi'il Oke, baik. mabni. Bu Yuni, boleh diulangi? Fi'il mabni lil majhul. Fi'il mabni lil majhul. Ya, Bu Sri juga silakan. Fi'il Fi'il mabni lil mabni majhul. lil maskul. Ya, Bu Dewi Ratna juga silakan.
Fi'il mabni lil majhul. Iya, baik. Fi'il Ibu-ibu mabni sekalian, lil apa yang majhul. ibu-ibu ingat tentang fi'il mabni lil majhul? Pasif Apakah apa? dia untuk makna aktif atau makna pasif? Pasif. Majhul berarti Oke, pasif. kalau Bu Dian ingatnya apa? Majhul itu, mabni lil majhul itu untuk aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya. Sama ya. Bu Yuni, majhul itu untuk aktif atau pasif? Pasif, Pak Guru. Oke, sama ya. Ini Bu Sri Lestari, majhul itu untuk aktif atau pasif? Pasif, Pak. Oke, bagus ya. Dalam bahasa Indonesia, yang pasif itu apakah berawalan di atau berawalan me? Oke ya. Di. Untuk pasif itu dalam bahasa Indonesia itu menggunakan awalan di atau awalan me. Apa yang Di. Ibu Sri Lestari Di. ingat? Di atau me untuk pasif? Di, Pak. Bu Yuni, me atau di untuk pasif? Di. Oke, bagus. Bu Dewi Ratna, me atau di untuk pasif? Kalau aktif kan Di. mau. Iya, bagus. Bu Firdianti, Bu Dian, me atau di Di. untuk pasif? Di. Oke, bagus ya. Kita lanjut berikutnya. Apakah tadi ibu-ibu yang mengatakan telah diturunkan itu memahami bahwa nazala itu majhul? Bagaimana Bu Sri? Nasara itu makhluk karena Bu telah Yuni, apakah tadi waktu ibu mengatakan telah diturunkan, telah ibu memahami diturunkan. nazala itu majhul? Enggak paham, Pak. Saya pahamnya karena Madin. Bu Dwi Ratna, apakah ketika tadi Ibu tidak setuju bahwa nazala itu tidak bermakna, tidak setuju nazala bermakna diturunkan, apakah Ibu memahami bahwa nazala bukan majhul? Bukan. Iya, bagus. Bu Dian, waktu tadi Ibu setuju bahwa nazala bermakna diturunkan, apakah Ibu beranggapan bahwa nazala ini majhul? Bukan. Oke, oke. Tadi kita sampai di mana? Sampai di situ Dari bahwa isim masul. yang tadi memahami nazala artinya telah diturunkan. Apakah nazala itu fi'il mabni lil majhul? Bu Sri Lestari, bagaimana Ibu? Hmm. Bu Yuni Ya. ini sebagai pencetus ide pertama. Hmm. Ketika Ibu mengatakan nazala itu maknanya telah diturunkan, apakah itu artinya nazala adalah fi'il mabni lil majhul? Saya kayak begitu kurang paham, Pak Guru. Taunya Oke, AA kurang aja. paham ya. Baik. Bu Dian, pada waktu Ibu menyetujui nazala artinya telah diturunkan, apakah Ibu berpahaman bahwa nazala mabni lil majhul? Telah turun ya tanpa di ini. Kalau misalkan ini karena nazala. Bukan majhul gitu. Bagus. Bagaimana Ibu? Bukan lil majhul. Bukan lil majhul. Nah, artinya kalau itu bukan lil majhul, sebaiknya tidak dimaknai dengan kata Di. yang berawalan di, gitu ya. Di. Bu Ya. Yuni, Iya, iya. apakah bisa terdengar suara saya di sana? Bisa, Pak Guru. Nah, oke. Untuk memantapkannya, silakan ya. Mohon Ibu Yuni khususnya dan ibu-ibu yang lain ya berkenan membaca pelajaran 13 ya. Pelajaran ke-13. Pada bagian penjelasan singkat tentang kaidah. Sudah? Ya, Pak.
Ya, Sudah, Pak apa katanya? Fi'il mabni lil majhul. Apa katanya? Fi'il mabni masdar ke bentuk kata Menunjukkan fi'il makna bermakna pasif. Iya, terus dibaca Isim selanjutnya. seperti diizinkan, untuk menunjukkan makna pasif seperti diizinkan, dianiaya, dikeluarkan dan dikeluarkan dari sebagainya. sebagainya. Itu Pak. Ya, terus dikit. Domah huruf awal, kasroh huruf sebelum akhir. Untuk fi'il apa itu? Fi'il madi. Iya, itu untuk fi'il madin. Ini. Terus yang Itu sedangkan untuk fi'il madin. madi. Tuh. Nazala itu fi'il madin, tidak dommah awalnya, tidak kasroh sebelum akhirnya, berarti dia bukan lil majhul, berarti dia tidak bermakna pasif, berarti dia tidak bermakna diturunkan. Oke, baik. Jadi cukup apa tadi Budian? Turun. Turun. Iya, cukup turun saja. Cukup turun saja. Tidak pakai telahnya. Enggak Boleh, usah. kalau telah itu Ya, tidak ada telah. kaitan dengan maklum majhul kalau telah. Itu kaitannya dengan fiilnya madin atau mudhari gitu. Ini kalau mau digabung ya telah turun ya yang menjadi Ya, telah turun. tidak pas kalau telah Tidak pasif. diturunkan itu yang menjadi soalan. Ini Oke. saya suka lupa nih Pak. Nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu berkenan ya, tidak merasa gengsi ya, tidak merasa keki, tidak merasa apa namanya, tidak Nggak nyaman pede. kalau Nggak diajak pede Pak. mengulang-ulang itu aja. Nggak Gitu. pede gitu. Itu. Dan itu artinya apa ya? Itu artinya ya kita terima aja bahwa kita memang sering lupa gitu. Jadi kita tidak perlu menambah beban ya, tidak perlu menambah beban diri sendiri sampai berkeluh-kelah saya kok lupa terus, saya kok sering lupa, dinikmati aja, Tandanya dinikmati benar, aja. Pak Guru. Kenapa Bu? Tandanya benar. Kenapa Bu Ratna? Tandanya sudah pernah belajar kalau lupa. Iya kan bagus itu kan, bagus itu. Nah kita tentu tidak mengambil mainstream ya, tidak mau mengikuti jejak kebanyakan orang. Gara-gara tidak mau malu, tidak pernah mau mengulangi pelajarannya yang telah lalu gitu. Jadi tambah. Isin Jadi Pak. dalam hati Soalnya merasa isin gitu loh Pak. wah ini ilmu saya bertambah terus katanya. Kenapa tidak diulang-ulang? Karena tidak mau malu gitu. Malu kalau sampai malu. Takut kalau malu nanti malu-maluin gitu. Iya, isin-isin ke. Iya, isin-isin kek gitu. Tuh. Tuh. Jadi kalau saya ibu-ibu sekalian lebih mengutamakan pemahaman daripada rasa malunya. Gitu ya. Betul, Pak. Ya, saya lebih mengutamakan pemahaman daripada itu. Sehingga kadang-kadang ini mah guru nggak berperasaan, kita malu nggak dijaga gitu. Bukan. Jadi di antara malu yang salah adalah malu dalam kaitan belajar. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ibu-ibu sekalian, kita nomor 2. Silakan, Bu Ratna tadi apa pemahamannya? Kalau nomor 2 digenapi dengan bayinat, sehingga Ibu setuju dengan pilihan Bu Sri Lestari. Nomor 2, silakan Bu Ratna. Al-Quran itu petunjuk dan penjelasan bagi manusia. Iya, baik. Ada ya di dalam bacaan kita pernyataan demikian ya? Ada kan Pak? Ada ya, Pak. Bu Sri ada ya? Ada. Ada ya. Oke, Iya, ada. masih Makanya teringat kan dengan jelas yang ya bahwa ada pernyataan kan dalam bacaan Bapak kita nanya bermakna kemarin kan demikian. nanya mengenai Berarti, apa? iya. Berarti ini Penjelasan. cocok ya. Ya. Berani cocok. Satu pertanyaan untuk Bu Ratna ya. Hudan ini kira-kira berdasarkan pemahaman Ibu, ini bentuk berapa, Bu?
Tadi Pak Guru, lihat hurufnya. Udah. Bentuk satu Pak Guru ya. Bentuk satu. Bentuk satu ya. Terus udah. Iya. Udah. Ada. Asdara. Ada. Tapi kok bertanwin ya Pak Guru ya? Tapi Pak Guru, tapi bertanwin ya. Bentuk berapa, Bu? Aku petunjuk sebagai petunjuk. Bentuk 3 ya Pak Guru ya? Bentuk 3, iya bagus. Bentuk 3 itu bentuk apa? Masdar ya? Masdar. Iya, Masdar. baik ya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Kita lanjutkan berikut nomor 3. Nomor 3 berarti Bu Dian sekarang Bu 3. Bu 3 jadinya. Bu Dian nomor 3, apa yang Ibu pahami kalau nomor 3 itu diisi dengan ya ta'abbadu, pemahaman yang dimiliki seperti apa sehingga tadi setuju kalau nomor 3 adalah diisi dengan ya ta'abbadu. Diisi dengan ya ta'abbadu karena ya itu awal dari istilahnya menyembah Allah. Karena Muhammadin ya ta'abbadu, dia menyembah ta'abbadu fi qori firo. Begitu Pak Guru. Iya, baik. Apa Bu? Mohon maaf, biar lebih jelas lagi kami dengarkan. Apa Bu maknanya? Ya ta'abbadu kan itu menyembah, beribadah ya, beribadah. Jadi Nabi Muhammad ya mungkin ininya di saat di Gua Hiro itulah mendapat itu untuk sembahlah Allah gitu. Begitu. Apakah, mohon maaf Ibu-ibu yang lain, apakah mendengar suara Bu Dian dengan jelas? Enggak, Kurang jelas, Bu Dian. Kurang kenceng. Kurang suaranya. kencang. Kurang kencang. Iya, iya. Kayak Bu Ratna tuh yang kenceng. Ya ta'abbadu kan artinya dia menyembah, mengibadahi. Jadi saat itu Muhammad beribadah di dalam Gua Hiro itu pertama kali. Seperti itu. Iya, bagus ya. Boleh sedikit konfirmasi Bu Dian, yang Ibu pahami bermakna pertama kali, ungkapan yang mana Ibu? Enggak ada pertama Oh, kali. enggak ada. Ibu ini punya kreativitas berpikir sendiri, jadi tidak berbasis, tidak pada teks, tapi Ibu sudah berpikir jauh ke depan ya, berpikir banyak ke depannya. Terima kasih Bu Dian. Oke, kita lanjut berikutnya, nomor 4. Nah, nomor 4 kita kembalikan nomor 4 ini kepada sang empunya. Nah, sang empunya tadi. Silakan Bu Sri. Tilka ayatu awalu manazala minal Qur'an. Apa maknanya? Ayat ini pertama kali turun dari apa? Ayat dari Quran ini pertama kali turun. Ya, Pak. Iya. Nih. Ibu punya ini ya, saya jadi teringat, bukan teringat, saya menduga ya. Ibu Sri adalah tipe orang yang taat. Ya. Sejak kecil dahulu, Ibu adalah orang yang taat. Nah, kelihatannya Ibu orang yang taat gitu ya. Kan nanti dibetulin sama Bapak kan. Sehingga
Enggak salah Ibu, enggak salah. Saya ingin membaca kebiasaan baik Ibu saja. Ibu kebiasaan baiknya taat sehingga begitu baca bahasa Arab ketika tilka muncul duluan diartikan tilka. Ketika ayat muncul kemudian diartikan ayat gitu. Sehingga tidak berasa bahwa itu adalah suara hati dan suara pikiran Ibu gitu. Kalau Ibu ngomongnya begitu, Ibu seperti itu ya. Tuh. Tadi saya bilang pertama kali ayat Al-Quran ini turun, Pak. Mm, Pertama kali ayat Al-Quran ini diturunkan, Pak. mm, mm. Iya, tuh ya. Nih kalau kita bilang begitu, Bu Sri sudah mulai berontak. Dia bilang, masa saya dibilang taat-taat? Saya bisa dong punya pikiran sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti terprovokasi terus-terusan nanti. Besok saya kalau ketemu lagi, saya mah pikirin aja dulu, lalu pakai bahasa sendiri. Masa dari dulu belajar bahasa Arab kayak mesin, tilka artinya ini, ayat artinya ayat. Awal artinya awal, ma artinya apa? Hafal mati ya, Bu. Itu. Kan ini katanya apa tuh? Apa bilang Bapak dulu tuh? Ingat apa tuh? Pokoknya apal mati. Iya, hafal mati. Iya gitu dan seperti Ibu memang Ya, cocok selalu dengan teringat banyak pertama guru. kali Bapak bilang gitu, selalu teringat pas sekarang. Apal mati. Gitu. Itu Ibu mengingatnya itu sebagai sebuah kritikan apa sebagai sebuah pujian itu? Kritikan. Oh iya, Ya, baguslah ya. kritik membangun. Iya, itu kritikan itu. Tapi bagi banyak orang peserta seperti Ibu itu menyenangkan gitu. Nggak perlu dipikirin gitu loh. Pokoknya kan enak gitu, Dipik- taat banget dipik- gitu. Dipikirin juga lah. Hmm. Masa nggak dipikirin? Enggak kan Ibu kan kalau urutannya kan nggak dipikirin itu. Iya, Maksudnya urutannya yang saya maksud kalau iya, begitu kan iya, Ibu iya, iya, nggak iya. mikir ini cocoknya yang paling pertama muncul apa ya, setelah itu apa ya. Kan nggak perlu mikir begitu kalau kita ikuti urutan dalam dalam Ya, bahasa Arab begitu. Baik, sekali lagi apa Bu maknanya nomor 4 kalau diisi pertama dengan awal? kali pertama kali muncul pertama kali pertama kali ayatnya diturunkan Iya, di baik. dalam Al-Quran. Iya, bagus. Boleh bertanya Ibu, tilka artinya apa yang Ibu ingat? Tilka itu adalah ini. Ya, jadi Tilka Ibu, itu ya Pak, itu ya. Tilka begitu. itu. Jadi Tilka bukan ini ya. ya. Tilka itu Oke. hajihi. Baik. Nah, terakhir Ibu-ibu sekalian, apa tadi isinya yang terakhir? Isinya Isinya ummiyah. ayam ami Oke, umi bagus ya. ya. Umi. Nah, begini. Untuk ummian ini begini, apa namanya diskusinya. Menurut penjelasan yang saya sampaikan berdasarkan pertanyaan dan informasi awal dari Bu Yuni, saya ulangi lagi ya. Menurut penjelasan saya, berdasarkan pertanyaan dan informasi awal dari Bu Yuni, ummi itu maknanya apa? Oke ya, ummi itu maknanya apa? Ingat sekali lagi ya, berdasarkan penjelasan saya dan pertanyaan serta informasi awal dari Bu Yuni, ummi itu maknanya apa? Itu yang paling berhak memberikan respon pertama kali ini adalah Bu Yuni ini sebagai pelaku dan saksi sejarah langsung ini. Itu. Silakan, Bu Yun, apa ummi itu? Orang yang hebat walaupun belum bisa membaca. Iya, bagus. Tuh. Bu Dian, apa yang Ibu ingat? Sama pribadi Oh, atau sama orang ya, yang hebat baik. walaupun Bu tidak baca. Bu Ratna, apa sama dengan yang Bu Yuni sampaikan?
Ya, orang yang selalu di depan, yang selalu menjadi imam, selalu menjadi pemimpin, dan orang yang kuat. Iya, Bu Ratna. Cocok Bu Ratna kalau mau kuliah lagi, cocok Bu Ratna. Udah bisa Kenapa? membangun pemikiran sendiri Bu Ratna, mah. Itu bisa membangun pemikiran sendiri. Bagus tuh, dikembangkan lagi, Bu. Ya. Soal usia jangan jadi persoalan dan jangan jadi halangan. Bu Sri Lestari, apa yang Ibu ingat? Mimpin, Pak. Oke, Pemimpin yang hebat. iya, baik. Jadi yang saya sampaikan pada waktu itu adalah itu ya. Tadi ada yang Bu Yuni sampaikan iya dan disetujui oleh Bu Dian, tetapi kurang lengkap gitu ya. Kurang lengkapnya apa? Sebab al-qiraah wal kitabah. Ini tadi tuh. Tuh. Walaupun tidak mengetahui, Hmm. Tuh, saya katakan bahwa dalam pemahaman saya, Umi itu Nabi Muhammad itu Umi artinya beliau itu hebat walaupun tidak bisa, bukan tidak bisa, Membaca. walaupun tidak Belum. tahu ya, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Gitu. Jadi bukan Baca hanya dan sekedar membaca saja gitu. Bukan itu. Walaupun tidak tahu bacaan dan tidak tahu tulisan. Nah, lebih cocok begitu itu. Udah cocok maknanya. Membaca dan menulis ya, Pak. Itu. Beliau hebat walaupun tidak tahu bacaan, tidak tahu tulisan. tidak tahu bacaan. Jadi bukannya belum bisa membaca ya, Pak? tidak tahu, layak lifu. Mm-mm. Walaupun tidak tahu membaca. Tidak tahu Tidak bacaan tahu dan bacaan, tidak tahu tulisan. Ya, oke. Baik. Itu dia Ibu-ibu sekalian, mari kita cek and recheck. Ini tadi fatwa dari Bu Sri yang disepakati oleh yang muda. Tuh. Walaupun tadi di awal kita dengarkan ya, karena tidak percaya diri, Bu Sri itu merasa sudah menyerah gitu ya. Sudah menyerah. Lalu tapi kita lihat pilihannya seperti apa. Nomor 1, oke, cocok. Nomor 2 juga cocok. Nomor 3 cocok lagi. Nomor 4 oke, tepat. Nomor 5 oke, luar biasa. Ini. Alhamdulillah. Cuman tadi ya sayang kepercayaan dirinya kurang. Itu aja Nggak nanti. pede, Pak. Iya, itu namanya kurang itu ya. Itu. Tuh. Oke, baik. Ada pertanyaan, komentar dan sebagainya Ibu-ibu yang lain? Sudah Pak Guru. sudah tidak ada, Pak Guru. Oke. Alhamdulillah, Pak. Baik, selamat, Bisa. selamat ya. Nanti Iya. tinggal selamatannya yang belum. Iya. Nanti bikin nasi kuning, Pak. Ya, kalau udah jadi kirim ya, Bu. Jangan lupa alamatnya masih yang sama, Bu. Alamatnya masih yang lama ya, Pak. Masih, Bukan alamat masih. palsu ya. Udah lama itu alamat itu tidak menerima Iya. dari kiriman dari LE. Lenteng Agung. Bapak. Ya, latihan kita berikutnya Ibu-ibu sekalian adalah memilih kata yang cocok. Tuh, memilih kata yang cocok untuk serupa dengan yang tadi. Nah, tapi ini tidak ya. Serupa dengan yang tadi. Yang akan kita pilih pertama adalah nazzala. Wah, ini serupa tapi tak sama. Ibu-ibu perlu lebih teliti lagi untuk membuat Aduh. pilihan. Ada 4 ini, ada 4 nanti kita bagi satu-satu ya. Ini cocok nih saya sendiri ngurusin 4 masih Pak bisa Guru. nih. Ya, Pak nanti Guru, Bu Yuni 1, Bu Ratna 1, Bu Dian 1, Bu Sri Lestari 1 boleh. Siapa mau jadi yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat jawab boleh ya. Yang pertama apa pilihannya? Nazzala. Yang kedua Yunazilu. Yunazilu. Yang ketiga Yanzilu. Yanzilu. Yang keempat Unzila. Unzila. Nah, kalau ini mah pas ini ya.
masing-masing nanti pas ini. Kalimat pertama yang kita perlu carikan pelengkapnya adalah apa, ibu-ibu sekalian? Hal Jibril. Hal Jibrilu fi Jibrilu lailatul qadril Lailatul qadimah. Qadri Nomor 2, Qadimah. Ramadhanu syahrun Syahrul fihi Fihil al-Qur'an. Qur'an. Yang ketiga, Allahul Allahul Qur'an Qur'anu ala ala qalbi qalbi Muhammad. Qalbi Muhammad Muhammad. Nah, sallallahu yang alaihi keempat, wasallam. hal Hal Allahu Allahu kitaban kitaban fi fi asrina asrina al-an. Dicoba dulu ibu-ibu sekalian ya, dicoba dulu, nanti kalau sudah punya pilihan, nanti bisa kita diskusikan kalau ada yang belum terpahami ya. Silahkan seperti tadi dibaca dulu dalam hati, kalau sudah ada keputusan untuk setiap nomor silahkan beri isyarat aba-aba dengan raise hand. Silahkan ibu-ibu sekalian. Oke, baik ibu-ibu sekalian, mari kita lihat. Yang pertama ada Bu Dewi Ratna, yang kedua ada Bu Firdianti, kemudian yang ketiga ada Bu Yuni Wiyati, dan yang sudah pesan kursi paling nyaman di belakang ada Bu Sri Lestari. Ya, semua sudah mendapatkan sesuai dengan pilihan masing-masing. Silakan Bu Ratna, yang nomor 1 apa yang dianggap paling cocok? Yanzilu Pak Guru. Yanzilu, berarti pilihan yang ketiga ya untuk nomor pertama ya Bu. Iya Pak Guru. Ya, kita kunci ya jawaban Ibu Ratna. Untuk nomor 1 adalah Yanzilu. Nomor 2, kita berikan kesempatan yang kedua kepada Bu Firdianti. Silakan Bu Dian, nomor 2 apa yang cocok? Ramadhanu syahrun yunazzilu. Yunazilu. Oke, jadi yang kedua pilihannya adalah yang kedua juga, Yunazilu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga, Bu Yuni. Apa yang dianggap paling cocok untuk mengisi nomor 3? Nazala. Nazala. Oke, Nazala nomor pertama cocok untuk nomor ketiga ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Berarti yang terakhir pilihannya adalah yang terakhir. Apakah mau diambil Unzila untuk nomor 4, Bu Sri? Iya Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Akur ya. Aman gitu. Tidak ada perselisihan, tidak ada bentrokan, apalagi semua mengambil dengan ikhlas jatahnya masing-masing. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Kita tinggal lihat kecocokan makna yang sudah dipilih ya. Nah, kita beri kesempatan terakhir kepada Bu Sri yang paling sabar menjadi ya peserta dengan kesempatan memilih paling terakhir sebagai bentuk kasih sayang dan cinta kita kepada beliau. Beliaulah yang diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan apa makna lengkapnya, idenya kalau nomor 4 itu diisi dengan unzila. Silakan Ibu. Apakah Alkitab diturunkan Allah di apa asrina apa? Asrina itu artinya masa. Oh, Masa masa sekarang. oh, Al-an itu sekarang. oh. Masa ya. kita sekarang Benar, gitu, ya. pada masa Apakah kita. Alkitab diturunkan Allah pada masa sekarang gitu? Gitu ya? Yap. Iya. Oke, baik ya. Oke. Bu Sri, berarti di sini yang digunakan adalah unzila ya, tadi ya, yang bermakna diturunkan ya. Iya. Unzila ini dalam pemahaman Ibu ya, dalam pemahaman Ibu itu majhul apa bukan? Majhul. Majhul ya, baik. Ini pertanyaan kecil nih, pertanyaan kecil, karena itu tidak usah dianggap serius ya, nggak usah dianggap besar, tidak usah dianggap berat, karena ini pertanyaan kecil nih. Ya, pertanyaan kecil gitu, karena rasa-rasanya yang paling kecil di antara kita yang ada di Zoom itu saya. Ya. Jadi bilang aja, itu yang pertanyaan anak kecil gitu, gampang jawabnya gitu. Ya, oke. Apa pertanyaannya? Seingat Ibu, dalam bahasa Arab,
Ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Jadi yang kita tanyakan ini bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab, bentuk pasif atau majhul digunakan ketika apa, Ibu? Masa sekarang. Ketika masa sekarang. Iya, Apa dong? bagus. Ketika apa ya? Aduh, saya juga bingung tuh yang begitu-begitu tuh. Iya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ya, Oke, tadi kita tuh. lanjut ke Bu Ratna. Bu Ratna, dalam ingatan Ibu, dalam bahasa Arab, bentuk pasif majhul digunakan ketika Ketika, aduh, saya barusan baca. Bukan. Bentuk majhul dipergunakan ketika aku masih kecil, tak tahu apa itu pentil. ketika kita nggak tahu, Pak Guru. Nggak tahu apanya, Bu. Tidak tahu. Untuk menunjuk pasif dikeluarkan seperti ini. Unzila. Oke, baik. Boleh ya kita berbagi ya. Ini sesuai dengan apa tadi nasihat dari Bu Sri ya. Kita dengarkan suara-suara yang masih muda. Bu Dian, gimana Bu Dian? Dalam ingatan Ibu dalam bahasa Arab, bentuk majhul pasif digunakan ketika Bertanya. Ketika ini mungkin unzila ya, unzila pakai hamzah di depan, bukan ya, Bu? iya. Oke. Bertanya, Pak Guru. Ya, ketika hamzah dipakai di depan begitu Bu ya? Bertanya. Bukan seperti itu. Ini Oh kan iya, unzila. mohon maaf kalau begitu soalnya itu yang terdengar dari Ibu. Jadi kalau ada yang lain yang Ibu maksud boleh Bu ya, supaya saya tidak salah dalam memahaminya. Bentuk majhul pasif dalam bahasa Arab digunakan ketika telah terjadi. Oke, telah Mati. terjadi. Kalau Bu Sri bentuk majhul digunakan masa sekarang. Kalau Bu Ratna bentuk majhul digunakan ketika kita tidak tahu. Bu Tanya. Dian Iya, Pak. digunakan ketika sudah masa lalu. Enggak. Bagaimana Bu Ya. Yuni? Ini Bu Yuni juga termasuk yang muda ini. Yuk, apa suara generasi muda? Bentuk majhul pasif dalam bahasa Arab digunakan ketika Subjeknya di belakang, Pak Guru. subjeknya di belakang. Wah, keren, baik. Ya, ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk ide dan masukannya. Namun, kalau ibu-ibu berkenan untuk menyimpan, mengingat, atau menerima kembali apa yang dulu pernah kami sampaikan, maka ini boleh dicatat dalam hati, dalam pikiran, atau dalam buku ibu-ibu sekalian. Majhul Bentuk apa, Pak? pasif dalam bahasa Arab Iya. digunakan ketika pelaku tidak disebutkan. Iya. Ketika pelaku Iya, Pak, tidak tadi. disebutkan. Iya, di catatannya tadi. Ketika pelaku tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Ya, nanti kalau kita ingat lagi masa-masa itu ya, masa-masa itu. Dulu waktu kita masih membahas tentang bentuk majhul itu, kita sampai itu waktu itu pemahaman. Tidak disebutkan karena apa? Di antaranya itu, kata Bu Ratna, karena kita tidak tahu. Kalau nggak tahu bagaimana mau menyebutkan, wajar. Tapi ternyata ada faktor-faktor lain. Tidak disebutkan justru gara-gara sama-sama tahu gitu. Itu kan sama dengan ibu berkata, ayo Bu Yun masuk, Zoom-nya sudah dibuka. Kan nggak perlu nanya. Tuh, nggak perlu nanya, nggak perlu kan ngasih tahu Zoom-nya sudah dibuka oleh Pak Guru. Nggak usah, kan sudah sama tahu kalau Zoom kita dalam konteks kita itu kalau membuka Zoom itu kaitannya dengan Pak Guru gitu. Gitu. Jadi Zoom-nya sudah dibuka gitu, atau pelajaran sudah dimulai ya kan nggak usah juga kan menyebut Ya. pelakunya kira-kira kalau dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena sudah tahu siapa yang memulai pembelajarannya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang. Kalau begitu pemahamannya Bu Sri, unzila tadi dipahami diturunkan ya Bu ya? Iya.
Nah, apakah tidak disebutkan siapa yang menurunkan di sini? Ya, disebut Allah yang menurunkan, Pak. Nah, kalau begitu berarti tidak tepat. Betul. Ya, tidak tepat. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda mah gitu, Ini kemana kan, aja katanya. ini Dicari kan sama saya. Kok dicari sama saya? jadi salah, Pak. Apakah Alkitab diturunkan Allah pada masa sekarang? Salah, Bu. Ibu kalau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia cocok itu, Bu. Cocok itu. Jadi kayak tadi itu. Tuh. Bu Ratna kemarin itu dicari, siapa yang nyari? Dicari sama saya katanya. Dicari sama saya gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita lanjut berikutnya nomor 3. Silahkan nomor 3. Harusnya gimana, Pak? Yang tadi harusnya gimana, Pak? Oh, nggak tahu kita, karena kan kita belum melihat jawaban-jawaban yang lain, kan kita belum tahu lihat jawaban-jawaban yang lain, Ya, oke deh belum kalau tahu jawaban begitu. yang lain, itu ya, jawaban-jawaban yang lain. Nanti kita lihat ya. Oke, Baiklah kalau nomor begitu. 3 silahkan Bu Yuni, apa yang dipahami nomor 3? Allah menurunkan Al-Quran di hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Menurunkan Hmm. Al-Quran di hati Muhammad iya, Sallallahu. oke, bagus ya. Itu ada awalan me dan akhiran kan. Pada ungkapan menurunkan, Ibu ada ilmunya nggak yang bisa diceritakan? Ini cocok ini pakai me dan kan ya. Habis. Ada ilmu nggak yang Ibu ingat? Enggak, Pak. Atau sama seperti tadi? Tuh, hafal mati. Iya, tahunya itu aja. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita lanjutkan berikutnya. Bu Dian nomor 2. Tadi pilihannya adalah yunazzilu ya. Yunazzilu apa maknanya, Bu? Yunazilu artinya dia telah menurunkan. Oke, bagus. Dia Dia menurunkan. telah menurunkan, gitu ya, Bu ya? Bukan telah dia Oh, karena bukan telah. dia Bagaimana Ibu jadinya? menurunkan. Iya, menurunkan ya. Karena dia Yunazilu mau jadi bermakna menurunkan. Kalau kita mengatakan menurunkan, itu aktif atau pasif, Ibu? aktif, Aktif, bagus ya. Kalau pasif tadi digunakan ketika apa tadi, Bu? tidak disebutkan pelakunya. Iya, berarti kalau pasif digunakan ketika? Ada pelaku. Kalau pasifnya tidak disebutkan pelakunya. Oke, Kalau pasif. berarti kalau pasif digunakan ketika tidak ada pelakunya, maka yang aktif seperti menurunkan digunakan ketika Ada pelakunya. ada Yunazilu. pelakunya. Di nomor 2 ini, pelaku dari menurunkan itu apakah Ramadan, apakah Syahrul, apakah Fihi, apa Al-Quran? Nomor 2 cocoknya unzila ya, nggak ada pelakunya, nggak disebut. Ih, keren Ibu, itu berpikirnya jauh ke depan. Saya baru nanya gitu, Ibu udah meloncat satu langkah di depan saya. Luar biasa. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang terakhir dan yang pertama, Bu Ratna apa maknanya? Yang pertama Pak Guru, Iya, apakah Jibril hal yanzilu Jibril fi lailatul qadril al-qadimah? iya, apa maknanya? Apakah Jibril turun di Malam Lailatul Qadar. awal malam Lailatul Qadar, pada awal Lailatul Qadar? Ya Pak Guru, sudah? Udah? Oke. Jadi Al-Qadimah itu Ibu pahamnya apa Al-Qadimah? Awalnya Pak Guru ya? Awal ya. Ada istilah begitu. Sebelum. Yang mulia. Sebelum ya Pak? Oke, baik. Jadi nanti itu ya Al-Qadimah itu maknanya yang akan datang. Yang akan datang. Yang akan datang Pak Guru. Baik, kalau menurut ibu-ibu sekalian nomor berapa yang
ada problem kalau lihat seperti tadi pemahamannya. Ada, ibu-ibu sekalian? Oke, baik. Kalau Jadi tidak ada malang, maka mari kita lihat ya, mari kita lihat mana yang cocok ya. Nomor 1, apakah cocok yanzilu? Oke, cocok. Nomor 2, apakah tadi cocok dengan prediksi terakhir ya? Prediksi terakhir tadi Budian nomor 2 itu cocoknya unzila. Oke, ternyata betul, cocok. Prediksi yang kedua lebih cocok. Berarti prediksi nomor 3 cocok. Nah, tinggal tadi kalau Bu Sri Lestari penasaran. Kalau Oh, unzila tidak tepat nomor 4, iya ya. berarti cocoknya yang mana? Gitu. Berarti cocoknya Yunazila. yunazilu. Iya ya. Mengapa menggunakan yunazilu? Karena yunazilu tadi dalam pemahaman kita itu maklum, itu bermakna aktif digunakan ketika ada pelakunya. Yunazilu apa tadi maknanya? Yunazilu Menurunkan menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Oke, cocok begitu. Jadi Allah menurunkan Alkitab. Baik, Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita sudah di akhir, di pamungkas dari latihan kita. Namun walaupun demikian, seumpama ada yang ingin ibu-ibu sekalian konfirmasi, dipersilahkan ibu-ibu. Enggak Pak Guru, protes, Pak. Pak Guru, Iya, silakan Bu Yuni. Al-Qodimah itu saya berpikirnya tadi kayak Mukodimah gitu. Oke, sama. Beda ya? Kok Ada Pak Guru? hubungannya ada. Kok yang akan datang? Sedangkan kan kalau sepengetahuan saya Mukodimah itu awal gitu loh. Iya, Permulaan gitu ya, Pak? iya. Permulaan. Eh, ada. Tuh. Bisa Jadi yang dibilang benar yang akan datang. Iya, yang Atau akan datang ya. Karena apa? Karena coba lihat itu yanzilu, Bu. Coba lihat yanzilu. Karena itu tadi jadi diskusi kita. Yanzilu itu ya, yanzilu itu ya. Itu fiilnya fiil apa? Mudhari. Dori. Mm-mm. Jadi kalau mudori berarti yang sudah dahulu ya, ataukah yang akan datang kalau mudori cocoknya? bisa dua itu, Pak. Bisa dua apa tuh pemikiran. Yang hidup bisa Mohon yang maaf Bu lalu, Sri, bisa mohon yang maaf Bu akan Sri. datang. Mohon maaf Bu Sri, Akan datang. pertanyaan saya tadi, mudori itu Hmm. apakah yang sudah dahulu atau yang akan datang? Begitu pertanyaannya. Oh, yang akan datang Iya sekarang. gitu, karena itu cocoknya al-qadimah gitu. Kalau Mukodimah memang sifatnya Ya begitu. betul, tadi kalau al-muqaddimah tadi ya, yang dahulu, yang dahulu. Dahulu kala. Salah dong saya. Ini misalkan ibu-ibu sekalian, kita pernah belajar ya pada pelajaran kita yang sebelumnya itu pada waktu kita bicara tentang al-asma al-husna, ya judul pelajaran kita tentang al-asma al-husna. Masih ingat ibu-ibu sekalian? Iya. Al-asma al-husna ya. Iya, Pak. Oke, nanti kemudian ada di situ al-muqaddimu al-muakhiru. Iya. Yang Oke. Awal dan akhir. Yang awal dan yang terakhir gitu ya, Pak. Yang mendahulukan dan Yang mendahulukan dan yang mengakhirin gitu. Tapi saya sedang ini ya, saya sedang melihat-lihat. Coba ibu-ibu maju ke pelajaran 20 coba. 20. Ya, Pak Guru. Kalau sudah di pelajaran 20 ibu-ibu sekalian, ibu-ibu melangkah ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 3.
Sudah? Tunggu, belum, Sudah. saya belum. 20, Kodima, udah nomor kodima 3. yakdamu, Ya. kudum, Pelajaran kodum. ke-20 judulnya Anta al-Haq Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 3. Apa di situ? La haula wala quwata, nomor 3. Fakfirli ma La hawla wala qaddam, quwata. Kok Enggak, berbeda ya? salah buka. fakfirli ma qaddam, Ya, Fakfirli betul ya, Bu Dian. Fakfirli. Kodam tuh. Nah, coba lihat. Kodam itu adalah pengembangan dari kodima. Kodima. Kodima yakdumu, maka kita dulu kaitkan ini dengan tawaf kudum, yakdamu, datang. kudum, Nah, kemudian di situ kalau ada, ibu-ibu melihat di bagian itu ada al-qadim dengan al-madi. ya. Al-Qadim. Al-Qadim yang akan datang, Al-Madi yang lalu. Iya, baik. Itu dia, Bu Yun ya. Ya. Kalau ini karena hafal hidup ya, jadi terlewat ya. Coba nanti Ya. kalau hafal mati, aman nih. Itu. Iya, hafal mati itu Aduh, juga ya. silahkan selalu ku ingat. Oke, ada lagi yang lain Ya. ibu-ibu sekalian? Nanti Sudah. kita diskusikan dengan senang hati. Sementara cukup sekian, Pak. Alhamdulillah. Baik, jika Nanti demikian. lanjutin lagi ibu-ibu. kalau yang nggak ngerti. Oke, siap. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Kita sudah bersama sekitar 1 jam 41 menit. Alhamdulillah kita sudah membahas banyak hal. Mudah-mudahan ya ibu-ibu tidak selalu sepakat dengan apa yang mainstream, banyak belajar, banyak lupa. Mudah-mudahan kita banyak belajar, membuat kita semakin bijak dan lebih bisa mendengar. Ya, itu dia ibu-ibu sekalian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat ibu-ibu sekalian, sehat Makasih, Pak walafiat dan Guru. bahagia selalu bersama keluarga dan orang-orang yang disayang di sekitar ibu-ibu sekalian. Amin. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Ya, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah dan semangat Terima kasih ya, untuk terus Pak. meningkatkan kemampuan kita. Ya, ibu-ibu Terima kasih. sekalian, Pak demikian Guru. sekali lagi. Terima kasih sebesar-besarnya sudah menemani kami tanpa jemu, ya, tanpa jemu, walaupun tidak minum jamu. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Guru.